Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Kamis 24 Agustus 2023 dan kita akan disapa oleh firman-Nya, maka marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 26, dikatakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Demikian firman Tuhan. Marah adalah salah satu perasaan emosional. Pada dasarnya, marah itu bersifat wajar dan sehat. Setiap orang pasti pernah marah, yang pastinya itu disebabkan oleh berbagai alasan. Namun walaupun demikian hati-hati, sebab ada jenis marah yang tidak sehat, yakni ketika kita tidak mampu mengendalikan amarah hingga menyebabkan kerugian pada diri sendiri, bahkan kerugian bagi orang lain. Misalnya karena kemarahan itu kita memecahkan perabotan, membakar bangunan orang, memukul, melukai, membunuh orang, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, marah yang demikian memiliki sifat yang destruktif atau merusak. Bagaimana marah yang tidak menimbulkan dosa? Di Alkitab kita bisa baca bahwa ternyata Allah pernah marah. Yesus juga pernah marah. Namun kemarahan Allah tidak berkaitan dengan dendam pribadi, tidak berkaitan dengan sakit hati atau perasaan negatif atau menghancurkan. Allah marah saat ketidakadilan dan kebenaran itu diputarbalikkan. Saat keadilan dan kebenaran diputarbalikkan. Yesus marah karena hidup sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Karena banyak penindasan yang merajalela di mana-mana. Artinya tujuan Allah marah adalah untuk menegakkan keadilan, untuk membela yang tertindas atau untuk menghukum agar terjadi pertobatan umatnya. Oleh karena itu, apakah orang Kristen boleh marah? Ya boleh-boleh saja, tapi jangan marah-marah mulu. Sebab di dalam Mazmur 4 ayat 4 juga dikatakan, kalau marah, jangan berbuat dosa. Yang kemudian, jangan lama-lama. Itu makanya tadi dikatakan, jangan sampai matahari terbenam. Kemudian, kalaupun marah, dikatakan marahlah dalam hati, di tempat tidurmu. Itu dikatakan dalam Mazmur 4 ayat 4. Artinya, agar kemarahan itu jangan direalisasikan. Dan ketika engkau marah, tetaplah berdiam diri, tenang, sehingga kita menemukan waktu untuk dimampukan mengampuni. Dalam Alkitab disebut Kain, Musa, Absalom, dan Saul. Mereka itu merupakan tokoh yang pernah tidak bisa mengendalikan kemarahan, sehingga akhirnya melakukan kesalahan yang fatal dan berakibat buruk terhadap dirinya dan juga bagi orang lain. Untuk itu, jauh lebih baik kita hidup sebagaimana Kristus, yaitu lemah lembut, panjang sabar, murah hati, penuh pengampunan, dan penuh dengan kasih. Amin. Ya Tuhan, kami mohon bimbingan Roh-Mu yang senantiasa menyentuh hati dan jiwa kami, agar kami benar-benar mengerti akan kehendak Tuhan, sekalipun banyak hal yang di luar dari perasaan kami atau tidak sesuai dengan keinginan kami. Ajarlah kami untuk ketika marah tidak menimbulkan dosa, tetapi kemarahan itu justru akan semakin membuat kami
mengintrospeksi diri bahwa kami sesungguhnya tidak sanggup untuk mengendalikan segala sesuatunya. Bimbing kami untuk tetap bersabar dan tolong kami agar selalu hidup di dalam kehendak Tuhan, penuh dengan kasih, kelemah lembutan, dan juga penuh dengan kesabaran. Ya Allah Bapa, sertai kami hari ini dalam melanjutkan aktivitas kami. Biarlah rasa tenang dan nyaman itu kami miliki, sehingga apapun yang kami kerjakan itu berdampak baik dalam kehidupan kami. Dimuliakanlah namamu dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari, tetap senyum. Shalom.